Inilah kelinci percobaan. Dan kelincinya sekarang sudah menjadi orang perekrut karyawan yang ingin bekerja di luar negeri. Jadi kalau orang kan sekarang dulu kan company profile kan biasanya profil perusahaan itu kan pakai buku Pak. Ya nggak Bang, saya bilang tadi. Iya. Terus Slovakia ini kemarin saya baru dapat info tapi JO-nya belum ada. JO itu adalah bukan JO tapi SIP. SIP itu surat izin perekrutan. Itu dikeluarkan oleh BP2MI sebagai tanda kalau perusahaan ini boleh merekrut orang. Oke, di Slovakia itu ada painter Pak untuk otomotif. Saya selalu sebut aja perusahaan Volkswagen, Audi, Lamborghini itu butuh orang kita. Negara mana saja yang pernah dimasuki oleh orang Indonesia melalui jalur kita? Oke, Jepang sudah, Korea sudah. Jepang, Tadi apa Korea, Malaysia, Slovakia belum Pak. tadi? Slovakia belum? Belum. Polandia. Polandia udah. Polandia udah, terus Australia pernah, New Zealand pernah, terus Arab Saudi banyak, Qatar kemarin kita sempat ada project untuk yang kemarin apa? Piala Dunia, kita berangkatin beberapa orang. Barangkali ada di antara keluarga kita yang ingin bekerja di luar negeri secara profesional. Ini bukan TKW atau TKI, tapi ini memerlukan kedisiplinan ilmu. Tentu harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki, sesuai dengan keahlian tentunya ya. Mari kita mulai pembicaraan tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu pergi umroh bertemu dengan Pak Hanif. Saya maklum udah tua. Dia senyum cuek aja. Wah kayaknya ini orang Indonesia nih gitu. Kok senyum-senyum terus. Begitu ketemu dengan adik saya langsung senyum, langsung difoto. Kemudian Pak Hanif itu mendoakan ibu saya. Nggak ngasih uang juga gitu, walaupun uangnya tidak besar, tetapi di depan Ka'bah itu mendoakan dan sempat didokumentasikan dengan Pak Hanif itu. Dan sekarang saya bertemu dengan anak murid saya waktu di RSBI angkatan pertama. Orangnya ganteng tuh seperti yang di belakang ini. Supaya lebih akrab lagi kita lanjut wawancaranya di belakang ya. Oke. Ya, nama saya Aditya Pratama Purnomo. Aditya Pratama. Terus Saya di Bonlab itu dari tahun 2004 sampai tahun 2007. 2004 Sampai 2007 waktu itu belum RSBI ya? Waktu itu WI Pak. Masih wawasan internasional. Hadirin sekalian, wawasan internasional itu benar-benar itu gagasan orang-orang SMA Tambun Selatan. Di Indonesia itu tidak ada wawasan internasional. Kebetulan saya pada saat itu memimpin sekolah Al-Azhar Boarding School di Lipo Cikarang. Katanya sekolah termahal di Asia Tenggara. Padahal PNS-nya dititipkan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Datanglah kepala sekolah dari mulai Pak Syahidin Azhari datang, harus mengabdi di sekolah negeri dan punya HP aja terbaru. Para kepala sekolah di Indonesia belum punya HP, saya udah punya pada saat itu karena memang di sekolah bertaraf internasional. Tapi seorang abdi negara pada saat itu ya sudah mengalah. Tapi mohon izin, saya tinggalkan Al-Azhar Boarding School untuk mengabdi di negeri, izinkan untuk membuka sekolah internasional di negeri. Akhirnya kepala sekolah bingung. Apa mungkin bisa sekolah negeri buka kelas internasional gitu kan? Muncullah istilah wawasan internasional atau WI. 3 tahun sebelum SNBI yang berubah menjadi RSBI, itu sejarahnya. Dan inilah, waktu itu belum RSBI belum? Masih WI Pak. Masih. Inilah kelinci percobaan. Dan kelincinya sekarang sudah menjadi orang perekrut karyawan yang ingin bekerja di luar negeri. Bu, gimana sih perkenalan dengan Pak Hanif pada saat itu, Pak Menteri? Dulu sebut aja Abjati. Abjati ini adalah asosiasi penyedia jasa tenaga kerja Indonesia terbesar di Indonesia. Wis. Nah, beliau ini ketumnya itu meminta ibarat kata apa ya, mengawal sebuah sistem untuk yang sekarang lagi dipakai nih Pak, namanya sistemnya adalah SPSK atau sistem penempatan satu kanal khusus ke Arab Saudi. Di Eja. Sistem SPSK. PSK. Sistem penempatan satu kanal. Bukan PSK. Bukan.
PSK penempatan satu kanal berarti. Jadi apa tadi P? Sistem penempatan satu kanal, SPSK. Oke, SPSK. Ya. Terus? Jadi ketika waktu itu saya dititipkan oleh Pak Ketua Umumnya untuk membuat sistem di sana. Nah setelah Di kantor Pak Hanif. iya di Kemnaker Pak, dulu ada namanya Innovroom. Itu Innovroom adalah salah satu ruangan yang memang diciptakan pas zamannya Pak Hanif. Sekarang Pak Hanif jadi apa? Nggak tahu. Soalnya kan beliau terakhir kan mencalonkan diri sebagai apa namanya caleg, cuman kayaknya nggak masuk. Jadi lost kontak ya? Sudah nggak pernah. Paling tidak Bapak juga pernah ketemu di Tanah Suci dengan Pak Hanif dan setelah itu sudah tidak ada kontak lagi. Kalau ini sekantor pada saat itu ya. Ya, jadi sekarang katanya bisa memasukkan teman-teman masuk kerja di luar negeri itu gimana? Oke, jadi gini Pak sebenarnya. Jadi karena kecenderungan bisnis saya dulu adalah bertemu dengan orang-orang yang memberangkatkan orang ke luar negeri, jadi P3MI atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi saya punya banyak kenalan dan banyak teman-teman yang memang kesulitan cari orang, Pak. Kita langsung buka aja. Jadi kondisi sekarang itu di BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namanya dulu BP2TKI, datanya seperti ini, Pak. Dari 250.000 job yang tersedia, hanya 20% yang dipenuhi. Jadi sisa masih banyak banget kan nih. Nah, job-job apa itu? Jadi ada job beberapa yang profesional. Misalnya kita langsung bilang aja sekarang yang lagi saya ada lowongan di teman saya itu untuk food industry. Food industry dan Makanan. Industri makanan. Iya. Kebetulan Bapak ini punya produk ini. Tuh ada kopi Waglo. Bapak punya satu gunung di Tangkuban Perahu dan sudah diekspor ke luar negeri lewat ambasador Indonesia untuk Asia dan Eropa. Zila itu Mega Julaila itu kan ambasador Indonesia untuk Eropa yang sekarang ada di Turki. Jadi Bapak ini kopi-kopi itu ada kopi tuh yang merah itu ya, kopi-kopi itu harusnya mah diunjukin di sini ya, nggak tahu sih kita ya. Akhirnya berjalan tuh, barangkali nanti bisa dilanjut, itu kan makanan minuman ya. Kebetulan aman karena gunungnya ditanami sendiri, milik pribadi, jadi tidak akan ketergantungan ke yang lain dari hulu ke hilir. Aman. Dilanjut nih, menarik ya. Jadi salah satunya kelebihannya kalau bekerja ke luar negeri, Pak. Dalam hal ini profesional ke Arab Saudi itu biasanya no placement fee. Jadi nggak ada biaya penempatan. Biaya penempatan tuh wajib ya karena begini. Kita berbicara pekerja profesional itu kan biasanya untuk berangkat ke sana beli tiket, ya kan, visa segala macam itu biasanya diurus sendiri. Nah kalau ke Arab Saudi ini biasanya semua diurus oleh agensi. Dilanjut, terus. Siap. Jadinya ketika orang itu berangkat itu nggak ngeluarin biaya sama sekali kecuali memang biaya-biaya seperti paspor kan harus bikin kan. Terus itu tetap diurus. Itu biaya sendiri. Terus sertifikat kesehatan itu terus diurus sendiri. SKCK, paspor SKCK, surat kompetensi kalau ada. Biasanya kalau sudah S1 atau sudah diploma nggak butuh lagi surat kompetensi dari LSP. Sama terakhir adalah kalau sudah diploma nggak perlu itu. Jadi biasanya Pak, sertifikat kompetensi itu dibutuhkan pada orang-orang yang grade-nya itu di bawah diploma. Jadi kalau SMA atau SMP itu harus menyertakan kalau dia memenuhi kompetensi dan harus ada paklaringnya, Pak. Bentar dulu. Hadirin sekalian yang ada di rumah, saya sebagai pendiri sekolah rintisan bertaraf internasional yang nama awalnya tadi dijelaskan di awal podcast ini, wawasan internasional. Ternyata ini yang diharapkan seperti ini ya. Jadi go internasional, bukan jago lokal. Walaupun buku yang ada di hadapan saya ini, Grand Strategi Indonesia, ini dulu bekerja sebagai duta besar Indonesia untuk Arab Saudi, Dr. Insinyur Erman Suparno MBA MSI. Nah, ini bukunya. Beliau diskusi pada saat itu di Arab Saudi itu ternyata banyak sekali TKW yang tidak betah, kemudian kabur dan tinggalnya di kolong jembatan. Betul. Dan mereka yang tinggal di kolong jembatan itu ada mafianya, orang Indonesia juga.
sangat senang katanya kalau TKW yang kabur itu dirazia dan ketangkep sama Laskar karena akan dipulangkan secara gratis. Tetapi dihalang-halangi oleh oknum tersebut, kata beliau penulis buku ini, gitu kan. Ternyata orang Indonesia kalau ada di luar negeri itu seperti harimau dengan ayam. Harimau dong. Jadi teman-teman sebangsa itu dimakan oleh mereka yang sudah punya pengalaman di sana, begitu kan. Hadirin sekalian, ini informasi penting ya karena saya juga dulu sebagai orang yang pertama kali membuka sekolah WI atau wawasan internasional, ini yang ingin diceritakan. Nah, tetapi beliau ini tidak mengurusi TKW, ini beda ini. Gimana sih bedanya? Oke, jadi kalau kita berbicara TKW, jadi memang selama ini orang kan berpikiran namanya TKI itu adalah pembantu. Mohon maaf. Karena tidak punya keahlian. Betul, seperti itu. Nah, itulah mengapa Ketua Abjati waktu itu concern, Pak. Karena kan memang TKW, kita ke TKW dulu, bahas sedikit TKW. TKW itu kan 2008 sama Pak SBY ditutup penempatannya. Apa itu? Jadi TKW itu sebenarnya ke Arab Saudi nggak boleh berangkat, Pak, sejak 2008. Sudah ditutup? Iya, sebenarnya tapi seperti tetap itu. aja masih berjalan. Itu namanya sikat miring, Pak. Itu memang ada, seperti itu. Nah, jadi Pak Ketua Abjati ini begitu concern, Pak, dengan istilahnya keselamatan dan pelindungan warga-warga kita yang ada di sana. Jadi beliau ini dengan Pak Menteri waktu itu, Pak Hanif, mengusulkan ada namanya sistem penempatan satu kanal. Dan alhamdulillah sudah dibuka kemarin tanggal 24 atau 20 November gitu. Jadi baru jalan sebenarnya. Sebentar dulu. Kita tonton dulu. Ini mau reuni kah? Tanggal berapa reuni? Tanggal 8 Januari, Pak. Hadirin sekalian, anak kelas wawasan internasional sebagai cikal bakal RSBI. RSBI pada saat itu belum ada di dunia mimpi, belum ada. Saya membuka kelas WI karena ada di sekolah swasta. Memang sekolah unggulan-unggulan itu kan banyak buka kelas internasional pada saat itu. Makanya ketika saya diminta untuk mengabdi di negeri saja, jangan ada yang di swasta begitu. Dilepas semuanya, bukalah kelas internasional. Dan ini cikal bakalnya pemerintah pusat belum berpikir karena 3 tahun kemudian barulah lahir SNBI. Nah, di belakang layar ini adalah karya beliau yang saya edit. Karena apa? Begitu dimasukkan di YouTube, hak cipta. Oh, klaim hak cipta. Lagunya ternyata. Akhirnya begitu gambarnya kan beliau yang buat, gantilah dengan lagu anak-anak di sekolahan. Alhamdulillah aman. Jadi kalau ini kurang bagus karena dieditnya pakai HP. Oke, kita tonton dulu gimana caranya tadi setelnya ya. Sambil kita lihat dulu bahwa kita mau reuni katanya. Nomor 48. Ini apa reuni 15 tahun maksudnya apa ini? Kan kita lulus 2007, Pak. Oh, jadi sudah 15 tahun ya. Iya. Artinya apa pionir itu? Karena kita kan yang pertama kali, Pak, kelinci percobaan sebagai pionir, Pak. Seperti itu. Ahad 8 Januari 2023. Oke, 15 tahun pionir. Apalagi nih tulisannya? Di dalam agama. Apa itu tulisannya? Iya, ada tamu istimewa ya seperti guru-guru kita yang mengajar. Siapa aja sih guru-guru yang akan diundang? Oke, ada Bu Nunung. Dikecilin suaranya ya. Oke, Bapak saya Dikecilin aja suaranya. Minim sekali, nggak usah ada suara sama sekali. Oke, siapa aja nanti Bu Nunung mah udah pensiun. Iya, cuman alhamdulillah kebetulan beliau confirm mau datang. Alhamdulillah, Bu Nunung itu adalah ibu wawasan internasional, wali kelas pertama kepercayaan saya. Saya itu mendirikan WI dibantu sama Bu Nunung. Bu Nunung, aduh rindu banget. Setahun kemudian pensiun, naik haji dulu. Pas naik haji begitu pulang langsung pensiun. Dan kebetulan masuk di televisi itu. Oke, Bu Nunung, siapa lagi yang hadir nanti? Pak Agus Wahyudi. Pak Agus Wahyudi. Mbak Agus Wahyudi itu karena guru bahasa Inggris, jadi beliau sudah jalan-jalan dengan program WI itu. Sebelum ada RSBI dia sudah jalan ke Australia untuk partnership ya, kerjasama luar negeri, kemudian ke Singapura dengan guru bahasa Inggris Bu
apa Erna apa Bu siapa guru bahasa Inggris Bu Nita Oke. Bu Nita ya. Nah itu di antaranya banyak orang SMA Negeri 1 Tambun Selatan sebelum lahirnya RSBI itu sudah banyak melakukan kerjasama. Tapi pada saat pertama dibuka itu belum ada orang asingnya ya di sekolah ya. Belum, Pak. Nah setelah beliau tingkat angkatan kedua atau ketiga sudah mau lulus, barulah ada program mendatangkan Mr. Swen dari Jerman, Mr. Pitim dari Bosnia, Mr. Errol dari Amerika Serikat, Mr. Nobuyuki Suzuki dari Jepang. Banyak sekali dulu orang asing yang ada di Indonesia yang punya keahlian. Maaf, saya dipanggil oleh kejaksaan pada saat itu karena mempekerjakan orang asing. Bukan mempekerjakan orang asing. Kenalan. Karena kenal dia ahli fotografi, bisa nggak ilmu fotografinya dibawa ke sekolah? Akhirnya mereka mengabdi di sekolah. Begitu. Tapi akhirnya alhamdulillah aparat juga paham, lanjutkan. Itu ceritanya. Dan sekarang terobosan seperti itu dilanjutkan oleh beliau dengan siapa? Nama Adit. Adit, ya. Ke negara mana saja? Oh, saya Yang bisa melanjutkan kerja? sebenarnya gini, Pak. Kita kan teman-teman ini kan dari P3M ini kan banyak, Pak. Jadi sekarang yang lagi rame nih, Yang lagi ramai sekarang? Yang lagi rame itu sekarang paling utama ya Jepang, SSW. Jepang tuh lagi rame, terus Korea ada visa E7. Itu juga gajinya luar biasa, Pak. Gaji luar biasa. Gaji luar biasa, tapi yang namanya di Jepang itu kan Bapak punya teman. Sekarang masih di Jepang karena mengurusi bayi tabung karena nggak boleh lahir-lahir. Nobuyuki Suzuki itu yang tadi juga pernah sering ngajar di SMA Tambun Selatan pada saat itu. Ternyata hidup di sana biaya hidup terlalu mahal katanya. Betul, Pak. Tapi kalau kerja sebagai pekerja migran, itu termasuk allowance. Jadi termasuk hal yang ditanggung oleh employer. Jadi Bapak kesana. Jadi makan, hotel semuanya udah ditanggung. Jadi tidak terasa mahalnya. Asrama, transportasi, termasuk kesehatan, asuransi, Anak-anak semua dengar. ditanggung sama employer. Itu baik di Korea ataupun di Jepang, sama semua ditanggung. Ada rahasia? Rahasianya kenapa? Mahasiswa Indonesia di Jepang atau Amerika katanya di sana biaya hidup mahal. Betul. Seperti Pak Saifuddin Ibrahim yang pendeta itu yang ingin menghapus 300 ayat Al-Qur'an. Ternyata sekarang jadi pemulung. Sekali jual itu $40 katanya gitu kan. Hidup di sana $40 itu sekitar 600.000 itu hanya 2 kali makan katanya. Ya. Ini yang kita bicarakan bukan kasusnya yang kita bicarakan ternyata sengsara ya. Sekaliber Saifuddin Ibrahim yang pendeta Kawakan di sini ternyata hidup di sana sampai jadi pemulung seperti itu saking susah-susahnya. Oleh sebab itu harus punya keahlian. Kalau punya keahlian, kata Adit ya, ternyata apa katanya? Biaya hidup, makan, semuanya hotel sudah dijamin. Ya. Dan yang ingin dibocorkan anak-anak yang ingin sekolah beasiswa di Jepang atau di Amerika, pulang-pulang ke Indonesia itu malah bawa mobil. Lah, kok bisa gitu? Katanya di sana itu biaya hidup tinggi. Ternyata ada rahasia. Di samping bisa juga sambil kuliah itu ada sampingan juga di sana. Bisa mengisi waktu 1 jam 2 jam bekerja. Di samping itu juga rahasianya ngeliwet. Di pesantren-pesantren kan anak-anak kan begitu, rice cooker, nyalakan api, kemudian nasi berasnya dimasukkan, kemudian setelah setengah kering diaduk-aduk, baru kemudian ambil piring kecil, simpan ikan, kasih tomat, kasih bawang, kasih bumbu, tutup, pergi kuliah. Setelah datang dibuka makanan sudah matang. Jadi biaya mahal itu kalau pergi ke restoran. Kalau di kamarnya ada tinggal colokin, tutup, udah matang, datang kuliah langsung makan. Maka biaya makan untuk beasiswa itu dikumpulkan. Akhirnya pulang-pulang beli mobil. Orang tuanya marah. Kamu itu kuliah apa kerja?
kan kamu itu ditugaskan untuk kuliah. Jadi ternyata di dunia kerja begitu ya? Iya, jadi apalagi kalau Korea Pak, lebih bagus lagi. Korea itu kan biasanya kontraknya 3 tahun. Standar dari pemerintah Korea 3 tahun untuk pekerja migran Indonesia. Kalau dalam 3 tahun ini kita tidak pernah kecelakaan, tidak pernah pakai duit asuransi, tidak pernah ibarat kata tidak pernah menggunakan duit-duit yang menjadi tanggungan oleh employer di sana, itu pulang di bawah semua Pak, itu biasanya berkisar dari 200 sampai 500 juta. Tergantung tingkat kebahayaan pas beliau lagi kerja di sana. Pulang bisa 500 juta Iya, dapat? di luar gaji. Wow, pantas. Kayaknya orang-orang yang nekat pergi ke luar negeri itu karena tergiur seperti ini. Padahal ini kan harus punya keahlian. Ya, betul, harus punya skill. Kalau nggak punya Harus punya skill, skill, datang ke berbahaya. sana nekat apa? Jadi pembantu rumah tangga ya TKW itu Nah, namanya. TKW, betul. Jadi beliau ini bukan sekelas TKW untuk pekerja di luar negeri yang profesional. Apa saja sih ijazahnya yang dibutuhkan ke Oke. Taiwan? Jadi kalau misalnya kita ke negara-negara penempatan yang ibarat kata kita maju Pak ya. Bahkan sekarang teman-teman juga menggagas ke seperti daerah seperti Hungaria, Slovakia, terus Bosnia, apalagi ya. Pokoknya negara Eropa yang dengan visa Schengen, itu kan enak banget tuh. Dengan visa Schengen kita pergi ke satu negara Eropa, visa Schengen bisa kemana-mana kan dengan satu visa tersebut. Nah, sekarang itu paling utama kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, Ada sekarang perlindungannya. jadi mengganti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Bisa ngomong gini karena saya pernah di Kemnaker Pak. Dan sekarang masih bisa membantu teman-teman untuk bekerja ke sana ya. Sampaikan dulu nomor alamat yang bisa disampaikan, apa nomor telepon atau alamat rumah silahkan. Nanti di deskripsi aja Pak biar gampang. Maksudnya? Ntar dibuat deskripsi aja. Soalnya kalau saya ngomong nomor telepon rada susah Gini saja deh, karena memang ini pertemuannya juga agak jarang, mendadak. Jadi nanti ada ruang komen ya di ruang YouTube Waglo Gubuk Apung ini kan ada ruang komentar tuh. Jadi nanti akan dimasukkan di situ ya, hadirin sekalian. seperti Oke, itu. dilanjut. Oke, jadi kalau menurut undang-undang Pak, seperti saya bilang tadi Undang 18 tahun 2017, yang kebutuhan sebenarnya kalau kerja ke luar negeri cuma 5 dokumen. Paspor, sertifikat kesehatan, sertifikat kompetensi, SKCK sama BPJS. Nah, setelah 5 itu punya, itu eligible lah istilahnya sebagai calon pekerja migran Indonesia. Baru bisa direkrut oleh P3GNI. Itu secara teknis. Nah, sebelum ke arah sana, biasanya kan job itu bermacam-macam, Pak. Jadi ada yang sekarang yang saya lagi kerjakan ya dengan teman-teman, ada job food processing, food industry yang saya bilang tadi. Terus ada lagi petik buah di Inggris, cuman saya nggak berani ngomong karena ini kemarin sedang ada masalah. Apa masalahnya petik buah ke masalah? Jadi begini Pak, kerjanya kan seasonal, cuman 4 atau 3 bulan di negara Inggris. Sementara kontrak. sementara kan undang-undang kita menyatakan bahwa minimum kontrak itu 2 tahun. Jadi bermasalah di situ. Oke, satu, jadi saya nggak mau bilang itu Korea, welder, electrician, terus operator forklift, itu gajinya luar biasa. SSW ada 14 job, bisa cari di internet. SSW itu specialized skill worker, itu untuk yang ke Jepang saya bilang tadi. Terus Slovakia ini kemarin saya baru dapat info, tapi JO-nya belum ada. JO itu adalah, bukan JO tapi SIP. SIP itu surat izin perekrutan. Itu dikeluarkan oleh BP2MI sebagai tanda kalau perusahaan ini boleh merekrut orang. Oke, di Slovakia itu ada painter Pak untuk otomotif. Saya selalu sebut aja perusahaan Volkswagen, Audi, Lamborghini itu butuh orang kita. Negara mana saja yang pernah dimasuki oleh orang Indonesia melalui jalur kita? Oke, Jepang sudah, Korea sudah. Jepang, Tadi apa Korea, Malaysia, Slovakia belum Pak. tadi? Slovakia belum? Belum. Polandia. Polandia udah. Polandia udah, terus Australia pernah, New Zealand pernah, terus Arab Saudi banyak. Qatar kemarin kita sempat ada project untuk yang kemarin apa? Piala Dunia. Kita berangkatin beberapa orang. Terus berarti ke Qatar juga kemarin? Oh, saya enggak. Saya orang lokal Pak, saya ditawarin keluar aja, pokoknya saya ngurusin aja. Karena kan kebetulan saya lebih banyak di sistem Pak. Jadi dari sistemnya teman-teman ya. ini kan butuh. Karena orang IT kan? Ya, teman-teman saya butuh. Mas, tolong bikin ini, Mas, tolong bikin ini. Siap, saya bikin ini, saya bikin saya. Tapi dari situ semua, jadi saya bisa menginformasikan kepada teman-teman kalau misalnya memang teman-teman ada yang mau berangkat ke luar negeri dengan aman, resmi dan ibarat kata nggak pusing lah istilahnya. Saya punya teman-teman yang bisa dipercaya dan mereka rata-rata udah profesional. Jadi bukan yang sekadar berangkat TKW. Ini pembicaraan kelas berat ya. Kayaknya penonton juga
terpukau karena ini pembicaraan kelas tinggi supaya agak ringan, tensinya agak turun. Dia punya istri berapa? Oh 1 Pak, masa banyak? Anaknya? Anak 2 menuju 3. Menuju 3. Istri orang mana aslinya? Aslinya sebenarnya beliau ini tinggalnya di Tangerang dulu. Kalau Adit Jawa ya? Saya Jawa. Jawanya? Saya di Jember Pak lahir. Ibu Jember. Ibu Jember, ayah juga Jember. Mm-mm. Tapi ibu turunan Madura. Turunan Madura. Iya. Kalau di Sunda yang namanya Jember itu basah kuyup. Betul Pak. Bahasa Tambun juga gitu, Jember itu ya begitulah pokoknya. Gitu ya. Biar tensinya agak turun, bahasanya terlalu kelas tinggi ya, istilah-istilahnya aduh. Padahal saya itu pembuka sekolah kelas internasional sampai lahir RSBI. Sekarang ngobrolnya kagak nyambung ini, banyak istilah-istilah. Jadi kalau istilah pakai bahasanya kalimatnya agak pelan begitu, biar dicatat. Biasanya penonton tuh nyatet gitu loh. Jadi syarat-syarat untuk bisa ke luar negeri itu apa tadi? Tadi ada 5 sesuai dengan 1. undang-undang. 1 sudah memiliki pertama banget itu adalah paspor. Pasti harus pakai paspor. Ya, paspor. Terus kedua BPJS. BPJS. Oke, ketiga adalah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi bagi yang belum D3. Belum D3 atau S1. Atau S1 Ya, untuk yang SMA itu berarti ya. SMA, SMK, STM. ya, atau mungkin ada beberapa jurusan yang tidak sesuai dengan dia diplomanya apa, bekerjanya apa. Masih tetap butuh. juga dibutuhkan. Ya. Yang keempat, Sertifikat kesehatan. sertifikat kesehatan. Yang kelima, Yang terakhir adalah SKCK. SKCK. Yang kelima. Ya. Kalau kemarin kan ada dari Departemen Disnaker kalau nggak salah datang ke sekolahan presentasi juga di YouTube. Hadirin sekalian yang ingin kerja di MM 2100 bisa dibuka channel sebelumnya ya. Itu diantaranya daftarnya pakai email. Jadi Ya. mereka harus punya email pribadi, akun pribadi maksudnya ya. Kemudian nomor HP dan hanya itu persyaratannya di samping KTP. Hanya ada beberapa syarat. Hampir sama syaratnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara Bapak kan berbicara di Snaker berarti siap kerja.kemnaker.go.id kan. Oke, dulu itu nama pas saya masih di sana menjadi siap kerja itu namanya adalah Ayo Kita Kerja.kemnaker.go.id. Saya tahu persis itu apa perkembangannya sampai Jangan-jangan yang buat aplikasinya? Oh, saya di bagian untuk khusus PT KLN, Pak. Penempatan tenaga kerja luar negeri. Oh, kalau yang tadi kan sudah ada sebelumnya. Biasa tenaga kerja kontrak kalau di Indonesia. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tenaga kerja di kita itu di dalam negeri jangan terbuai dengan bekerja kontrak itu, sebab tidak ada pensiun dan kalau tidak terpakai lagi sudah berhenti sampai di situ. Sedangkan budaya kita kalau habis kajian ke mall, kalau habis gajian jalan-jalan, kalau pergi kemana beli oleh-oleh, jadi uangnya habis. Harusnya gaji itu kalau kerja di MM 2100 di mana itu dikumpulkan, setelah ngumpul berwira swasta. Karena sekarang outsourcing. Gitu. Kemarin juga begitu. Loh kok setiap tahun siswa-siswa lulusan SMA selalu dikunjungi untuk memasuki dunia kerja. Terus yang lama kemana? Outsourcing kalau sudah tua itu sudah tidak dipakai lagi. Bagaimana kalau di luar negeri? Oke, di luar negeri sama Pak sebenarnya. Jadi sistem Sama kontrak. juga, kontrak juga. Cuman kan di luar negeri ini seperti saya bilang seperti Korea tadi, ketika 3 tahun bekerja tidak ada kendala, kita bawa pulang uang banyak sekali. Minimum 200 juta lah, anggap 200 juta. Modal, pakai modal. Ya, jadi bisa modal. Jadi gini, memang kalau kita berbicara pekerjaan luar negeri itu kan banyak risiko. Pertama adalah risiko jauh dari keluarga. Pasti ya, jauh dari keluarga. 2, risiko biaya penempatan. Karena nggak semua negara itu menggratiskan biaya penempatan. Biaya penempatan pasti ada. Dan itu mesti dibicarakan dan dipikirkan baik-baik. Sedia nggak uang sekian atau sekian. Memang kalau kita berbicara Slovakia yang JO-nya kemarin baru di sign, itu gajinya 850 sampai 1000 euro. Di luar lembur. 1000 euro kan berarti sekitar 16-17 juta Pak. Sebulan? Sebulan. Duit semua itu? Duit semua. Dan itu tidak mengeluarkan biaya untuk allowance sama sekali. Jadi
penginapan, ibarat kata asrama ditanggung, duty meal ditanggung, 1 kali makan siang, transportasi ditanggung, kesehatan ditanggung, sampai gigi aja itu ada ditanggung. Jadi bener-bener enak banget kerja di luar negeri. Dan kontraknya itu bisa 4 tahun ya? Biasanya 2 tahun diperpanjang kalau kerja bagus. Nah, 2 tahun diperpanjang, 2 tahun enaknya kalau diperpanjang. kita bakal dari Slovakia ke Jepang. Jepang tuh kalau sudah 3 tahun SOC Pak, bisa mengajukan permanent resident. Sama seperti New Zealand. New Zealand juga gitu, ketika sudah habis masa kontrak bisa mengajukan permanent resident, berarti bisa ngajak keluarga datang. Sebentar, ini juga udah berat ini. Penonton juga pasti, waduh, terpukaunya yang nyatet bingung ya, ngomongnya terlalu cepet ya. Gini dulu deh, sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Tambun Pak, di Grand Wisata. Di Grand Wisata itu perumahan elit. Grand Wisata itu nggak sembarang orang bisa ke Grand Wisata itu. Saya itu sebagai kepala sekolah ya dulu gurunya beliau nggak bisa beli rumah di Grand Wisata, berat. Ternyata di blok apa itu? Saya ada di Adalas Pak. adalah. Takut. Rahasia. Nanti kalau rumah sudah dikenal orang biasanya nggak bisa istirahat. Oke. Kembali ke dunia kerja. Batas usia Oke. untuk bisa ke luar negeri maksimal berapa, minimal berapa? Oke. Rata-rata minimum sesuai dengan undang-undang itu 18, cuman biar aman 21 tahun. 21 aman. Iya. Maksimum 39 kalau berangkat dari sini. Kalau udah di sana kan lain cerita. Misalnya berangkat 37. Kalau ternyata sudah lewat dari 39 atau 40 sudah lewat tapi posisinya sudah di luar negeri. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang Tapi penting kalau jangan baru starting dari mau sini. itu syaratnya. Starting biasanya rata-rata 21 sampai 39 tahun. Oke, hadirin sekalian, podcast Waglo itu sebenarnya tidak pernah terlalu panjang biar tidak jenuh, tetapi semua informasi nanti akan disampaikan lewat komen kalau ada yang ingin bertanya, dan nanti masalah yang tadi itu mungkin ada nomor yang bisa dikontak, alamat atau brosur dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya nanti ada di ruang komentar ya hadirin sekalian. Nah sekarang sebagai kata penutup dulu, pesan-pesan untuk teman-teman karena mau reuni ya. Teman-teman yang mau reuni begitu. Tanggal berapa reuni itu? Tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari 2023. Tahun baruan ya. Kebetulan saya setelah itu langsung ke Bali itu karena ada Rakernas Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Luar biasa. Kebetulan insya Allah katanya Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem yang akan buka mudah-mudahan. Dan saya satu lagi nyambung juga nih, padahal sudah mau ditutup. Kerjasama dengan Noe Sabrang, Leto, grup band Leto, penyanyi ya. Anaknya MH Ainun Najib itu kan membuat aplikasi namanya Simbolik. Simbolik itu bermanfaat bagi dunia pendidikan. Karena apa? Dan ada kemungkinan kalau negara itu peduli, pasti akan menjadi medsos milik negara. Karena ini anak bangsa yang kuliahnya jurusan psikologi, matematika, fisika, dia membuat aplikasi berdasarkan ilmu psikologi. Kalau main Facebook kan hanya main-main. Tapi kalau Simbolik, share foto bola juara dunia, komentar tentang penderitaan orang-orang di kali, di pinggir kali, rumah-rumah atau apa, dia share semuanya itu nanti akan masuk big data. Dikelompokkan, ini sosial, ini olahraga, ini keagamaan, terus setiap share pasti. Nah suatu saat kalau wali kelas atau guru atau orang tua, anak saya selesai kuliah dari SMA ingin melanjutkan kemana? Apakah cocok ke kedokteran? Jangan-jangan nggak cocok gitu kan? Nah bisa dibuka di aplikasi itu, begitu tinggal klik satu kali muncul. Oh cocoknya di ilmu psikologi, cocoknya di ilmu biologi. Jadi semua yang di-share itu akan mendeteksi tentang pribadi kita sesungguhnya kemana cocoknya. Termasuk hal-hal yang negatif pun, ada gejala-gejala LGBT atau gejala-gejala apapun nanti akan terdeteksi, walaupun itu rahasia ya. Kalau kita ingin bertanya tinggal klik dan tidak bisa dibuka oleh orang lain, benar-benar pribadi sekali. Itu salah satu di antaranya. Mudah-mudahan bermanfaat.
tulis aja di Google simbolik dan alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar ya, barangkali begitu. Silahkan, barangkali ada pesan terakhir, pesan terakhir, close statement. Oke, untuk siapa nih Pak? Untuk teman-teman yang nonton atau untuk boleh teman-teman pilih satu-satu, buat teman yang nonton boleh, buat alumni boleh, Oke. atau buat keluarga juga boleh, mantan Oke. pacar boleh. Aduh, berat itu Pak. Berat. Jadi gini, yang pertama buat teman-teman yang seangkatan mungkin ya, Iya. tahun 2007 mungkin dengan adanya acara seperti ini bisa merangsang dalam artian positif untuk melakukan apa istilahnya reuni lebih besar gitu loh Pak. Misalnya satu angkatan 2007 mungkin bisa, kan ini jauh-jauh hari nih bisa kita rancang dari sekarang untuk kapan. Jadi supaya apa ya? Banyak opportunity, bisnis opportunity itu bisa berkembang ketika kita bertemu orang, ya kan? Jadi mungkin ada yang satu bisa kalian ini kita bisa pergunakan jasanya. Itu pentingnya reuni. Ya seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ada itu, saya sebenarnya kalau berbicara sosial media kita juga dagangan saya bang dagangan saya ada juga satu sistem sosial media yang rencananya memang kalau misalnya nanti ini reuni bisa kita adakan, kita mau bukan bikin udah ada, kita deploy Pak, istilah kita deploy sosial media itu jadi khusus untuk alumni Bornlab. Jadi kalau ada informasi, ada apa opportunity atau segala macam itu bisa saling tahu. Kalau Facebook kan seperti Bapak bilang tadi itu kan isinya cuman hiburan saja. Saya tuh pengen ada satu sistem yang wadah bener-bener, jadi pas kita keluar dari Bornlab, angkatan berapapun akan keep in touch dengan kakak-kakak angkatannya. Misalnya saya, nih kebetulan dagangan saya lagi butuh orang engineer baru nih, ada nggak yang masih muda, ibarat kata yang bisa remote, bisa kerja di sana sini, yang semodal seperti itu sih. Jadi itu mungkin buat teman-teman yang lain yang seangkatan yang mungkin mau melakukan apa istilahnya tadi reuni, mungkin bisa digagas sih Pak sebenarnya. Terus untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih sekolah ya, ini saran saya sebenarnya, jangan selalu menganggap dunia kerja itu enak. Saya kasih tahu, dunia kerja itu nggak enak. Jadi ketika kalian sekolah, manfaatkan waktu untuk belajar deh, bener itu deh. Ketika kalian nanti sudah kerja, apalagi sudah jadi tulang punggung keluarga, itu akan berasa banget namanya kerja itu sangat menjenuhkan dan juga bikin stres. Oke, itu yang paling utama. Dan selanjutnya adalah jangan tertipu dengan iming-iming orang yang mau memberangkatkan kerja kemanapun termasuk terlokal, tapi harus bayar dulu di muka sebelum semua proses selesai. Hati-hati. Ya, karena calo, mohon maaf nih Pak, di perusahaan besar, kita berbicara kawasan industri, calo itu banyak banget. Dan mereka ini biasanya kerjasama dengan beberapa instansi. Jadi ya hati-hati. Jadi ketika ada yang mau minta duit, mending ntar aja deh. Masih banyak kerjaan lain kok. Masih banyak kerjaan. Nah makanya itu Pak, balik lagi ke statement pertama. Kalau kita punya satu wadah alumni, ini bisa orang jadi nggak usah, oh saya mau ke sana. Oh di sini ada kok butuh ini. Karena saya jujur dengan Bapak, tim yang saya rekrut pun itu adalah timnya teman-teman yang sebelumnya. Jadi kan yang ingin direkrut tulis ya di ruang komen. Jadi rata-rata kan anak-anak engineer saya kan rata-rata anak Malang Pak. Nah saya tanya adik kelasmu yang udah mau lulus silakan. Jadi biar nggak usah bingung nyari orang, saya seperti itu. Nah kalau memang ada teman-teman yang memang ahli di bidang IT khususnya di apa istilahnya buat aplikasi ya full stack ya, baik itu PHP atau ASP, mungkin bisa komen aja, nanti siapa tahu ilmunya bisa kepake dan jadi lulus sekolah bisa kerja. Seperti itu sih Pak sebenarnya. Oke, dan dari saya sebagai pembawa acara, bagi hadirin sekalian para penonton YouTube channel Waglo Gubuk Apung, bagi yang ingin memiliki website, sekarang sudah musimnya website ya, untuk mengiklankan perusahaan-perusahaan, produk-produk, kan sampai belasan juta. Pakailah domain MyID, daftar ke saya, nanti hanya 150.000 saja kita sudah punya domain MyID pribadi. Saya sendiri sudah memiliki Alam Edukasi, ada juga Waglo Cantik, ada juga Waglo Putra, dan satu lagi bagi yang ingin menulis skala nasional, saya adalah Direktur Media Satu Guru. Kalau buka di Google, itu Media Satu Guru. Mangga silahkan hadirin sekalian semuanya yang ingin menulis, belajarlah menulis. Ini semuanya di bawah domain MyID. Kita bangga, Indonesia punya bendera merah putih, Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, satu lagi,
kita punya domain MyID milik Indonesia. Di setiap negara, itu tidak semua negara memiliki, Indonesia punya, yaitu domain MyID. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.